Bapak itu sekarang tuh sakit ya, karena kondisi dari kemarin-kemarin kan kurang tidur. Jadi Bapak tuh sangat mengharapkan ke anak itu. Jadi Bapak bukan orang teori, jadi membuktikan nih bisa nggak berbuat. Kenapa? Ke anak itu biar berpikir sama-sama, karena manusia itu tidak bisa berdiri sendiri, harus bersifat kolektif, kan bersifat sosial. Kalau ini Bapak kerjakan, rumah ini walau bagaimanapun punya tetas untuk kepentingan anak. Nah, kenapa Bapak kemarin ini sampai dibongkar? Ini rusak nih. Karena rumah sebagus apapun rumah, kalau tidak dipelihara, ya inilah hasilnya. Sementara kebersamaan antara orang tua dengan anak itu kan harus. Makanya Bapak dengan sangat menyesal. Sebagus apapun rumah ini itu dibangun tahun 93, di sini masih kosong-kosong, nggak ada rumah-rumah. Jadi Bapak bersyukur. Ya maksudnya, khususnya Bapak kepada anak. Coba selama kerja ini kita sudah sejauh mana menghasilkan nilai. Itu karena Bapak juga dididik bisa begini tuh, ngomong begini, berpikir sama di tempat, dididik, dibina, dilatih oleh orang yang besar. Zaman Soeharto itu kan orang-orang yang berkualitas. Cara berpikir besar itu bagaimana? Berbuat besar menghasilkan yang besar. Saya tidak menginginkan anak itu hanya berpikir besar aja, tapi keinginannya kecil. Ya jelas hasilnya juga akan bertabrakan, tidak sesuai apa yang diinginkan. Jadi keinginan yang besar itu harus ditunjang oleh kemauan yang besar, sehingga timbul kemampuan. Bapak juga bisa begitu sisa-sisa waktu. Sebenarnya nggak usah. Buat apa Bapak? Cik sunat yang mengaripuh mana ada boga anak. Tapi Bapak juga peduli. Gimana caranya? Kalau rumah itu supaya enak, ini tuh kan jendela-jendela itu Bapak tuh operasi. Kenapa di rumah ini? Sampai ini juga kemarin nih banyak. Bahkan kaget tukang kusen juga ini. Kusen sebagus-bagus zaman dulu itu hanya orang-orang yang ya mungkin punya keinginan besar, punya kemampuan besar, punya selera besar. Beli kusen-kusen Samarinda, Hampir Samarinda yang di open ini Samarinda 1. Pintu aja bisa begini kan nggak apa-apa, tapi kan ini tidak ada pemeliharaan. Rumah itu targo ya, punya target ya, punya kargo waktunya itu kan bisa aja rumah itu 1 tahun sekian bulan selesai. Tapi pemeliharaan rumah apapun, mau rumah gubuk itu berlaku seumur hidup selama manusia pemiliknya ada. Nah itu yang Bapak ingin, itu kebersamaan dengan anak. Ini nggak ada plafon yang gini dulu itu tahun 93, sekarang tuh ini buatan luar negeri. Saya juga numpang kan dari Jakarta, bukan membanggakan. Jadi Bapak ada kesempatan untuk apa? Untuk anak kan. Maaf kalau anak Bapak atau siapapun orang tua yang tidak memiliki rumah, kedatangan tamu atau rekanan mau di pinggir jalan, kan Bapak bersyukur. Nah itu yang menginginkan anak cara berpikir. Jadi Bapak kalau didiamkan dulu ini nggak mungkin. Ya gini-gini juga, koslet dulu kan, ini juga nggak diperbaiki. Ini kan wajar rusak, namanya udah 30 tahun, 93, yang jelas sampai 94. Dari semuanya juga. Jadi Bapak berpikir, kalau Bapak itu sebetulnya ingin mencontohkan ke anak itu bagaimana caranya kita membangun hidup itu dengan cara yang benar-benar. Bapak juga nggak kemana-mana sih. Ini juga baru tidur, kemarin juga kan sakit karena berpikir hal-hal. Dia mengharapkan ke anak itu, coba jalankan sekarang tuh program hidup Bapak mah kepada siapapun. Jalankan program hidup sehingga urusan program kerja, urusan cari uang, urusan pendidikan itu bagian daripada program hidup. Karena program hidup itu paling sakral, karena tanggung jawab kepada yang punya hidup. Jadi kepada siapa? Kepada Tuhan.